نستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن كان على نهجه إلى يوم لقائه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم فعلمنا من علمك وزدنا علما ينفعنا واجعلنا عاملين بما علمتنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى من عبادك amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah kawan-kawan sekalian, sahabat Binaku Akademi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang hadir di majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Karena kita semuanya sekarang saat ini sedang menjalankan sebuah amalan yang merupakan tanda cinta Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Yaitu apa? Yaitu belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, belajar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan faqihu fiddin." Siapa yang ingin Allah Ta'ala berikan kebaikan bagi dia, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia kepada agama. Dan jalan untuk memahami agama adalah jalan ilmu, jalan menuntut ilmu. Maka siapapun orang yang Allah Ta'ala cintai, pasti Allah Ta'ala akan jadikan dia berada di atas jalan ilmu. Salah seorang ulama itu berkata, Al-Imam Ibnu Taimiyah itu berkata, Innallaha ta'ala lan yattakhidha waliyan jahilan. Lau aradallahu ta'ala an yattakhidha jahilan waliyan la'allamahu. Ya Allah, Allah Taimiyah berkata, saya lupa di kitab apa, kalau tidak salah itu di kitab Al-Furqan bainal syaitan. Beliau berkata, innallaha lan yattakhidha waliyan jahilan. Allah Ta'ala itu tidak akan menjadikan seorang jahil sebagai wali. Nah, jadi tidak mungkin Allah Ta'ala itu menjadikan seorang yang jahil. Innallaha lan yattakhidha waliyan jahilan. Allah tidak akan menjadikan seorang kekasihnya, seorang wali Allah itu sebagai orang yang jahil. Artinya orang yang jahil terhadap agama itu tidak mungkin menjadi wali. Tidak mungkin seorang wali Allah, seorang kekasih Allah yang dicintai Allah itu jahil. Itu nggak mungkin. Jadi kalau mau lihat orang tahu itu orang itu wali atau bukan, lihat aja agamanya, dia paham agama apa enggak. Tidak mungkin seorang wali Allah, kekasih Allah itu dia tidak mengerti agama, tidak mengerti tata cara wudhu, tidak mengerti tata cara bersuci, tidak mengerti masalah agama, itu tidak mungkin. Karena Allah Ta'ala itu punya sifat alim. Artinya maha tahu, maha mengetahui, maha berilmu. Para ulama, orang yang berilmu. Dan Allah Ta'ala membenci kebodohan. Maka tidak mungkin orang yang jahil itu menjadi kekasihnya zat yang maha mengetahui. Itu sebuah aib. Allah Ta'ala yang maha tahu, yang maha berilmu, itu punya kekasih orang yang jahil. Itu kan tidak mungkin, itu aib. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, Innallaha lan yattakhidha waliyan jahilan. Allah tidak mungkin menjadikan seorang yang jahil, seorang wali itu jahil. Lau aradallah an yattakhidha jahilan waliyan la'allamahu. Kalau Allah Ta'ala ingin mengangkat seorang jahil menjadi wali, maka yang Allah Ta'ala akan mengajari dia. Akan mengajari dia ilmu. Jadi langkah pertama seseorang menjadi wali Allah adalah Allah Ta'ala jadikan dia berada di atas jalan ilmu. Allah Ta'ala akan jadikan dia sebagai orang yang berilmu. Lau aradallahu an yattakhidha jahilan waliyan, kalau Allah Ta'ala ingin menjadikan orang jahil. Tapi Allah Ta'ala menghendaki dia sebagai walinya, sebagai kekasihnya Allah. Maka yang akan dilakukan oleh Allah Ta'ala adalah apa?
'allamahu. Allah Ta'ala akan ajari dia. Jadi Allah Ta'ala akan ajari dia sampai dia menjadi alim, sampai dia menjadi berilmu, baru Allah jadikan dia sebagai wali, sebagai kekasihnya. Jadi jangan terlalu gampang menganggap seseorang sebagai wali. Ini akhir zaman ini, Allah musta'an, ini bajunya para wali dipakai oleh orang-orang jahil. Banyak sekali orang jahil memakai bajunya para wali, tapi isinya ya nggak tahu isinya apa. Ya ngakunya wali, terus ngajar-ngajarkan ilmu kebal, ilmu apa, ilmu itu, entah itu ilmu dari mana, dari Allah atau dari syaitan, tidak tahu. Yang jelas tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, dan ketika ditanya masalah agama, dia nggak ngerti apa-apa. Nah itu, ketika seseorang itu jahil, itu sudah cukup. Sudah cukup untuk membongkar kebohongan dia sebagai wali. Karena tidak mungkin orang jahil tentang agama jadi wali, itu tidak mungkin. Oke. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai wali-walinya, sebagai orang-orang yang dicintainya dengan menempuh jalan ini, yaitu jalan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih melanjutkan kitab yang sangat berharga dari karya Imam An-Nawawi rahimahullah azza wa jalla rahmatan wasi'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau, maka kita minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita juga sebagaimana Allah Ta'ala merahmati beliau, pemilik kitab ini. Beliau berkata, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu berkata, masih kita di bab pertama ya. Bab pertama, kita kemarin sudah membahas sedikit tentang bab pertama, tapi tidak apa-apa kita ulangi sedikit lagi. Al-Babul Awal, beliau Al-Imam Nawawi menulis di sini Al-Babul Awal, bab yang pertama, min atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Bab yang membahas tentang fadilah atau beberapa kabar, beberapa athar, beberapa riwayat yang menjelaskan tentang fadilah, tentang keutamaan tilawatil Quran, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan ini bab tentang keutamaan ini, kawan-kawan sekalian, ini perlu diulang-ulang dan perlu diingat-ingat. Dan perlu kita ketahui bersama, supaya kita tahu dan ingat. Kenapa penting untuk mengetahui keutamaan sebuah amalan? Tidak hanya tilawatul Quran, semua amalan. Itu tentang keutamaan sholat, keutamaan zakat, keutamaan puasa, keutamaan baca Quran, itu semuanya kita harus tahu. Kenapa kita harus tahu? Supaya kita mengerti harganya amalan. Kita harus tahu tentang keutamaan-keutamaan amal soleh, fadilah-fadilah amal soleh, dan itu hadis-hadisnya banyak sekali, keutamaan nuntut ilmu dan sebagainya, itu harus kita baca, kita ketahui, dan kita ulang-ulang. Supaya kita mengerti harganya amal soleh. Karena seseorang itu kalau mengerti harga sesuatu, dia akan semangat untuk mencarinya. Tapi kalau seseorang itu tidak mengetahui harga dari sesuatu, dia tidak akan semangat untuk mencarinya, untuk memilikinya. Dan itu bukan hanya sekedar amalan, apapun itu, barang-barang dunia juga seperti itu. Kalau kita akan bersemangat untuk mengejar benda itu kalau kita tahu harganya. Misalnya duit itu kan, atau misalnya berlian. Berlian itu siapa yang punya keinginan untuk memiliki berlian? Siapa? Yang punya keinginan untuk memiliki berlian, mengejar harta, mengejar duit, itu adalah orang-orang yang memahami harga sebuah berlian, harga duit, harga harta. Dia tahu harganya, maka dia semangat untuk mengejar dan ingin memilikinya. Tetapi kalau seseorang tidak mengerti harga tentang berlian, harga tentang duit, maka dia tidak akan bersemangat. Misalnya berlian itu kan, contohnya ini contoh saja, misalnya kera atau monyet disuruh milih antara berlian sama pisang.
Dia monyet, kera, disuruh milih berlian sama pisang. Itu kira-kira dia pilih yang mana? Dia pilih sebentar apa nih? Oke. Kenapa kera itu memilih pisang? Karena yang dia tahu adalah harga pisang. Betapa pentingnya pisang dia tahu. Tapi dia tidak mengetahui tentang harganya berlian. Sehingga kalau disuruh milih pisang sama berlian, dia pilih pisang. Nah, karena dia nggak tahu harganya berlian. Padahal kalau dia tahu harga berlian, dengan satu berlian itu dia bisa beli pisang satu kabupaten. Satu provinsi dia bisa beli semuanya pisang itu. Karena dia nggak tahu ya sudah. Anak kecil itu kalau disuruh pilih uang 100.000 dengan uang palsu bergambar boneka atau bergambar kartun, dia pilih mana? Dia pilih kertas bergambar kartun, bergambar boneka dibandingkan uang 100.000. Kenapa? Dia tidak mengetahui harganya uang 100.000. Jadi dia tidak semangat, tidak tertarik. Ya sama kita juga ketika kita tidak mengetahui harga amal soleh, ketika kita tidak mengetahui keutamaan amal soleh, maka kita tidak akan semangat untuk mengerjakan amal soleh tersebut. Kenapa? Nggak ngerti harganya. Nggak tahu harganya sholat. Kenapa? Karena nggak ngerti fadilah sholat. Nggak ngerti keutamaan sholat. Bahwasanya kalau orang sholat itu 5 waktu ditulis oleh Allah Ta'ala dia 50 waktu. 50 waktu dikalikan 100, jadi 500 pahala. Ya, kalau sholat berjamaah 500 tinggal dikalikan 27. Nah, itu ketika seseorang tidak mengerti fadilah sholat atau lupa dengan fadilah sholat, dia tidak akan semangat mengerjakan sholat. Kenapa? Nggak ngerti harganya. Nggak tahu harganya. Sama dengan baca Al-Quran. Ketika kita itu tidak tahu fadilah baca Quran atau lupa tentang fadilah baca Quran, kita tidak akan semangat baca Quran. Ketika kita tidak tahu bahwasanya harga satu huruf Al-Quran itu adalah 10 pahala. 10 pahala itu kekal selama-lamanya. Itu pahala di akhirat, itu pahala yang kekal selama-lamanya, kita bisa kita nikmati selama-lamanya. Itu satu pahala satu huruf. Dikalikan satu halaman itu sekitar ada 3.000-an huruf. 3.000-an huruf tinggal dikali 10, 30.000 pahala. Dan itu semuanya, dan itu pahala yang kekal, balasan yang kekal di akhirat nanti. Itu kalau kita kan kalau dapat pahala di dunia kan tidak kekal, kita bekerja dikasih upah 100.000. Itu 100.000 bertahan berapa lama, Pak? Ya paling 1 hari. Kita bekerja di upah 1 hari dibayar 1 juta. Itu duit 1 juta bertahan berapa lama? Ya paling ya 2 minggu lah. Ya, apalagi kalau tinggal di Jakarta. Kita sehari kita bekerja 1 hari diupah 10 juta. 10 juta itu bertahan berapa lama? Ya paling 1 bulan gitu kan. Itu pun kalau nggak bayar utang. Tapi kalau kita mengerjakan amalan akhirat, baca Quran, itu dapat 10 pahala. Itu pahalanya bisa sampai kapan itu balasan dinikmati? Selama-lamanya. 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 Bukan sehari 2 hari itu. Itu selama-lamanya di akhirat nanti. Itu 1 huruf. Apalagi kalau baca 1 halaman. Nah, jadi yang seperti ini tuh harus kita ketahui, penting untuk diketahui supaya apa? Supaya kita semangat untuk baca Quran. Supaya kita ngerti dan sadar betapa berharganya amalan baca Quran. Kita ngerti harganya Al-Quran. Kita ngerti harganya membaca Al-Quran, amalan membaca Al-Quran, sehingga kita semangat. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita tidak sadar tentang hal ini, ya kita akan malas-malasan baca Quran. Kita akan putus semangat baca Al-Quran. Makanya kita, sekali lagi, bab tentang fadilah ini, bab tentang keutamaan ini, itu perlu untuk diulang-ulang. Terutama hadis-hadis sahihnya. Nah, barakallahu fiikum. Oke, kita lanjutkan. Al-babul awal fi atrafin min fadilati tilawati Al-Quran wa hamalatihi. Bab tentang keutamaan, betapa pentingnya, berharganya membaca Al-Quran, dan betapa berharganya menjadi orang-orang yang mengemban Al-Quran.
ayat yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, kita bahas sedikit sebenarnya. Qala ta'ala, di sini di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat ke-29 dan 30. Kita ulangi lagi sedikit yang belum hadir kemarin, kita bisa istifadah sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur." Allah Ta'ala berfirman, innalladzina yatsluna kitaballah. Dan sesungguhnya orang-orang yang yatslun itu artinya adalah mengikuti dan membaca. Ayat itu aslinya dari kalimat tala yatslu, ini sedikit bagi orang yang sudah pernah belajar bahasa Arab, itu kita sedikit ulas. Tala yatslu itu artinya ada dua makna, ada namanya mengikuti, ada namanya membaca. Dan yang dimaksud dengan tala yatslu di sini adalah semua makna, yaitu artinya mengikuti Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Jadi Allah Ta'ala berfirman, innalladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan dia mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia menginfakkan dari harta dia secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah hakikatnya orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Liwafiyahum ujurahum, supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala-pahalanya secara sempurna. Liwafiyakum ujurahum wa yazidahum min fadlih, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan keutamaan bagi mereka, anugerah bagi mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah taala itu Maha Pengampun dan lagi Maha mensyukuri. Al-Imam Tabrani, Al-Imam Ibnu Qudamah itu mengatakan bahwasanya ayat ini ada ayatul qurra. Afan, kalau Ibnu Qudamah, Imam Qurtubi, astagfirullah, afan, lupa. Al-Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat ini itu mengatakan hada ayatul qurra, hadihi ayatul qurra. Ini adalah ayat ya, yang menggambarkan betapa utamanya menjadi orang yang membaca Al-Qur'an. Ini ayat yang menegaskan secara langsung betapa mulianya, betapa berharganya menjadi orang yang membaca Al-Quran, dan betapa berharganya amalan bacaan Al-Quran. Kenapa disebut sebagai ayatul qurra? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu mengedepankan, menomorsatukan amalan baca Al-Quran di atas apa? Di atas sholat. Dan juga di atas zakat. Ya, Allah Ta'ala mendahulukan amalan bacaan Quran dibandingkan sholat dan juga infak atau sedekah. Dimulai innalladzina yatsluna kitaballah. Ini mendahulukan bacaan amalan bacaan Quran, menunjukkan betapa pentingnya amalan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna, orang yang seperti ini yang membaca Al-Qur'an, bersalat, mendirikan salat dan bersedekah, ini adalah orang-orang yang yarjuna tijaratan lan tabur, orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ini artinya siapapun orang yang membaca Al-Quran, semua orang yang menghadapkan dirinya kepada Al-Quran, semua orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu sejatinya dia sudah melaksanakan jual beli yang tidak akan pernah merugi. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bisa dicek nanti di YouTube. Kita sebutkan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah jual beli. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita modal, dan Allah Subhanahu wa taala yang membeli dari kita. Apa itu modal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah umur, kekuatan, harta,
apalagi kesempatan, kecerdasan, itu semua adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Dan itu modal itu modal kita itu Allah Subhanahu wa taala yang membeli dari kita. Innallaha ashtara minal mu'minina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah taala membeli dari orang-orang beriman nyawa mereka dan juga harta-harta mereka dengan surga. Jadi sejatinya kehidupan ini adalah jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beruntung adalah orang yang menjual dirinya kepada Allah taala. Artinya orang yang menghabiskan semua modal itu untuk Allah taala, dan orang yang merugi adalah orang yang menjual dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dia habiskan modal umur dia, modal harta dia, modal kekuatan dia di jalan Allah. Nah, itu orang beruntung. Umur, harta, nyawa dihabiskan di jalan Allah, itu orang beruntung. Tapi kalau naudzubillah umur, harta, nyawa, waktu luang dihabiskan di jalan selain Allah, naudzubillah, itu kerugian yang luar biasa. Jadi semua itu harus dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita, harta kita, nyawa kita, waktu luang kita itu harus dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita, kekuatan berpikir kita, kekuatan melobi kita, kewibawaan kita, ketenaran kita, semua yang Allah berikan itu harus dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus dihabiskan di jalan Allah? Karena kalau tidak dihabiskan di jalan Allah, itu semua juga akan habis. Tapi bukan di jalan Allah. Umur dihabiskan di jalan Allah taala. Habis nggak? Habis. Umur dihabiskan di jalan selain Allah, di jalan syahwat, di jalan dosa. Umurnya habis nggak? Habis juga. Harta dihabiskan jalan Allah, habis nggak? Habis. Harta dihabiskan di jalan syahwat, naudzubillah. Habis nggak? Habis juga. Gitu. Jadi semuanya itu harus dihabiskan di jalan Allah. Karena kalau tidak dihabiskan di jalan Allah, semua juga akan habis. Cuma bukan di jalan bukan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita habiskan di jalan Allah, kita beruntung. Habiskan di jalan selain Allah, naudzubillah min dzalika, kita merugi. Oke. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana beruntungnya orang yang membaca Al-Qur'an. Semua orang yang menghadapkan dirinya kepada Al-Qur'an, orang yang sudah mau berinteraksi dengan Al-Qur'an, itu adalah orang yang beruntung. Orang yang hakikatnya sedang berniaga dengan Allah, dan niaganya itu, perniagaan itu tidak akan merugi. Kenapa tidak akan merugi? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita keuntungan sejak di awal kita itu menghadapkan diri kepada Al-Qur'an. Jadi untuk memperoleh keuntungan, untuk memperoleh pahala Al-Qur'an, dari Al-Qur'an itu dimulai sejak kapan? Dimulai sejak kita menghadapkan diri kita kepada Al-Qur'an. Sejak kita punya keinginan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, itu sudah Allah Ta'ala tulis pahala. Itu sudah keuntungan itu. Ketika kita meskipun kita belum bisa baca Quran, tapi sudah mau menghadapkan Al-Qur'an. Nah, ketika kita belajar Al-Qur'an, dimulai dengan makhrajul huruf, dimulai dengan huruf a, ba, ta, sa, dan itu penuh dengan kesulitan, terutama bagi orang-orang non-Arab seperti saya dan juga kawan-kawan kita semuanya. Itu sebagian huruf itu cara mengucapkannya itu nggak ada dalam bahasa kita. Huruf do misalnya nggak ada dalam terutama saya orang Jawa ya, itu kayaknya tidak ada yang do itu tidak ada dalam kosakata kita kayaknya, ya kan. Dan huruf apa namanya, baru beberapa huruf itu yang tidak ada dalam kosakata kita, dan itu sangat memberatkan. Nah, tapi kita tetap belajar baca Quran.
Apakah dengan kita belum bisa baca Quran, kita itu tidak mendapatkan pahala? Oh, tidak. Nah, sejak kita belajar baca Quran, kita sudah mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Nabi SAW bersabda bahwasanya yang orang yang mahir bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama dengan safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat. Adapun walladhi yatata'ta. Nah, dan adapun orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terbata-bata, belajar makhraj nggak rampung-rampung, belajar begitu sampai huruf shad disalahin terus. Begitu sampai huruf do disalahkan terus. Sampai huruf jim ya itu disalahkan terus. Itu ya tak itu. Jadi membacanya itu terbata-bata. Itu orang yang membaca terbata-bata itu lahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Gitu. Pahala pertama adalah pahala pahala masyakohnya, pahala kesulitan yang dia alami, itu diberikan Allah Ta'ala pahala. Yang kedua adalah pahala bacaan Al-Quran itu sendiri. Itu meskipun salah-salah tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi tidak akan pernah rugi. Beda dengan transaksi dengan makhluk. Wah, itu beda sekali itu. Kalau kita bertransaksi dengan Allah pasti kita untung. Tapi kalau transaksi sama makhluk, itu kita baru bisa dapat untung ketika kita bisa memberikan dia untung. Itu transaksi dengan makhluk itu. Selama kita belum bisa memberikan keuntungan bagi dia, dia tidak akan memberikan kepada kita keuntungan, nggak akan memberikan kita pahala. Ketika kita bisa memberikan dia keuntungan, baru kita bisa dapat keuntungan juga, dapat pahala juga. Contohnya kita bekerja masa training, daftar kerja diterima, tapi masih masa training, gitu kan. Dapat gaji nggak? Ya dapat gaji nggak orang-orang di training itu? Kan lagi belajar itu di training dapat gaji nggak? Dapat gaji tapi nggak seberapa mungkin. Bahkan sebagian itu nggak ketika masa training itu, masa percobaan itu tidak digaji sama sekali. Jadi orang berdagang gitu, apakah ketika di berdagang itu langsung dapat untung? Oh, tidak. Dia pasti yang namanya orang berdagang itu pertama-tama merugi dulu, keluar modal, keluar biaya ini, biaya itu. Kalau bisa untung bisa rugi. Jadi ketika di awal-awal itu belum ada untungnya. Tapi kalau sudah berikutnya baru dia bisa dapat untung. Orang kita bekerja kepada perusahaan, ketika kita bisa bekerja dengan benar baru kita dapat untung. Dapat gaji yang penuh. Tapi kalau masa training masih belum. Nah, itu jadi transaksi dengan makhluk itu ya bisa untung bisa rugi. Kalaupun untung nanti kita harus memberikan dia keuntungan dulu baru kita dapat untung. Tapi transaksi dengan Allah tidak seperti itu. Allah Ta'ala tidak butuh keuntungan. Makanya pahala yang Allah berikan kepada orang yang belajar Al-Quran itu diberikan sejak awal. Sejak awal sudah diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahala membaca Al-Quran, satu huruf itu satu huruf 10 pahala itu sudah bisa kita dapatkan sejak kapan? Sejak kita belajar Iqra. Sejak kita belajar Iqra. Iqra 1, Bu. Itu sudah bisa kita dapatkan, Pak. Oh, jangan sepelekan Iqra tuh. Itu kalau kita niat kita benar, ya Allah kita hamba niat baca Al-Quran, niat belajar membaca Al-Quran. Ketika kita mengucapkan kalimat itu kan huruf Al-Quran itu, huruf alif itu kan huruf Al-Quran. Jadi kita niatkan ketika kita tuh membaca di Iqra 1, itu kita niatkan kita seolah-olah sedang belajar membaca huruf A dalam Al-Quran. Maka ketika kita membaca huruf A,
dari di Iqra 1 sudah dapat pahala 10 kali. 10 apa namanya? 10 pahala, satu huruf dikali 10. Sudah dapat itu sejak pertama. Makanya ketika kita belajar tuh niat yang benar. Niatkan ini belajar Iqra ini adalah sebagaimana kita belajar Al-Qur'an. Makanya sebelum belajar Iqra, wudu dulu. Perhatikan adab-adabnya. Ini sebagian orang mentang-mentang belajar Iqra, belajarnya sembarangan. Iqra ditaruh di lantai, itu salah itu. Belajar Iqra nggak tidak berwudu dulu. Ya meskipun tanpa wudu pun bisa, cuma adabnya itu harus pakai wudu kalau bisa. Kalaupun tidak bisa tidak apa-apa. Jadi niatkan belajar Iqra itu untuk baca Al-Qur'an sehingga nanti kita sudah dapat pahala satu huruf 10 pahala sejak pertama kali kita belajar Iqra. Jadi nggak perlu nunggu nanti bisa khatam Iqra 6 baru dapat pahala baca Al-Qur'an. Enggak, sejak pertama. Asalkan kita niatkan yang benar dan perhatikan adab-adabnya. Jadi yasluna yarjuna tijaratan lan tabur, ini orang yang membaca Al-Qur'an adalah orang yang sejatinya telah bertransaksi dengan transaksi yang tidak akan pernah merugi. Liwafiyahum ujurahum, supaya Allah Subhanahu wa taala itu menyempurnakan pahala bagi mereka. Wa yazidahum min fadli, dan Allah Ta'ala tambahkan karunia-Nya dan tambahkan anugerahnya. Jadi Allah janjikan bagi orang yang membaca Al-Quran, orang yang sholat, dan juga orang yang berinfak, Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia pahala secara sempurna, plus ada plusnya. Plus itu apa? Plusnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini itu jauh lebih besar daripada pahala yang Allah Ta'ala janjikan. Al-Karimu idza a'ta adhal. Allah Azza wa Jalla itu karim. Karim itu apa? Karim itu artinya adalah yang maha, orang yang loyal. Karim itu diantara makna karim ya, maknanya ada mulia juga, termasuk dalam makna tersebut. Tapi ada juga karim, maknanya adalah orang yang loyal. Orang yang Al-Karim itu adalah yang loyal dan yang suka memberi. Orang Arab itu mengatakan Al-Karimu idza a'ta adhal. Orang yang dermawan, yang suka memberi itu kalau dia sudah memberi, pemberian dia itu akan membuat yang diberi itu terheran-heran. Jadi seseorang itu tidak akan dikatakan sebagai karim kalau dia itu pemberiannya belum membuat orang yang diberi itu kaget. Misalnya orang kerja, dia mempekerjakan orang, dibayar berapa? Dibayar 100.000, gitu kan. Begitu selesai pekerjaannya, nih gajinya 100.000, gitu kan. Nih saya kasih tip tambahan berapa? Jadi kasih tipnya tambahannya 5.000. Nah, itu jadi yang 100.000 itu adalah gajinya, yang 5.000 itu tambahannya. Nah, apakah itu dikatakan sebagai orang yang karim? Belum. Kenapa? Duit 5.000 tidak bisa membuat orang yang diberi merasa takjub. Nah, itu belum bisa dikatakan sebagai orang yang karim. Orang yang karim itu di versi orang bahasa Arab, karena Al-Quran ini adalah dengan bahasa Arab, karim itu misalnya kalau dia mempekerjakan orang, kamu saya gaji 100.000 untuk kerja hari ini. Nah, setelah selesai pekerjaan, dia kasih duit 1 juta. Nih, duit 1 juta. Yang 100.000-nya itu gaji buat kamu, yang 900.000 sisanya itu hadiah dari saya. Wow, kaget itu, Pak. Itu kaget, kejang-kejang tuh kagetnya itu. Nah, ini orang yang seperti ini itu dinamakan orang karim. Orang karim itu tambahan yang dia beri itu jauh lebih besar daripada hak yang dia berikan, pahala yang seharusnya.
Itu baru dinamakan sebagai orang yang karim. Kalau belum seperti itu, belum sampai derajat karim. Nah, Allah Azza wa Jalla itu karim. Karim itu artinya adalah yang dermawan, yang pemberiannya itu mengejutkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ziyadah, itu disebutkan liwafiyahum ujurahum, supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahalanya. Menyempurnakan pahala yang dijanjikan kepada kita. 1 huruf 10 pahala. Itu pasti Allah taala berikan. Tetapi tidak cukup dengan di situ. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pahala 10 huruf untuk 10 kali untuk 1 huruf, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar itu Allah taala akan memberikan tambahan lagi, tips lagi bagi kita. Dan tambahannya dari Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pahala yang dijanjikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik itu lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik itu adalah al-husna. Husna itu adalah kebaikan, surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Nah, para ulama menjelaskan, nih ziyadah ini artinya apa? Bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna. Husna itu artinya adalah apa? Surga, kebaikan. Artinya apa? Orang yang berbuat baik akan dibalas dengan apa? Dengan surga. Nah, itu jelas. Terus ada tambahan wa ziyadah. Dan juga ada tambahannya, bagi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat baik itu ada balasan surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Nah, kan. Kata para ulama, apa ziyadah di sini? Ziyadah di sini para ulama mengatakan bahwasanya ziyadah di sini adalah ru'yatullahi azza wa jalla, yaitu seseorang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya pada hari kiamat nanti ahli surga, penduduk surga itu akan ketika sudah masuk semua penduduk surga, idza dakhala ahlul jannati al jannata, di lafaz hadisnya, ketika sudah masuk penduduk surga itu masuk surga semuanya, qila lahum, maka dikatakan kepada mereka, gitu kan, ya ahlal jannah anna lakum mau'idun min rabbikum, wahai penduduk surga, masih ada satu janji Allah taala lagi, ada satu hal lagi yang belum Allah taala tunaikan kepada kalian semuanya. Maka mereka berkata, qalu alam wa mahu wa madzaka alam tubayyit wujuhana wa tudkhilunal jannah wa tunjina 'anil nar. Bukankah engkau wahai Allah, engkau telah memutihkan, memberikan cahaya di wajah kami, engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Masih kurang apa lagi? Ini sudah sempurna ini. Ya, kenikmatan surga dengan bidadarinya, dengan keindahannya, dengan taman-tamannya, dengan istana-istananya, gitu kan. Yang semua itu kekal selama-lamanya. Yang mana orang ahli surga itu kalau mau menginginkan sesuatu, begitu baru pingin sudah ada depan mata, itu sudah kurang apa lagi, gitu kan. Maka ketika sudah masuk surga, Allah Subhanahu wa taala menyingkap menyingkap hijab dari para ahli surga, sehingga mereka melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung, semua kenikmatan surga itu hambar, tidak ada lagi rasanya. Bidadari sudah tidak ada rasanya lagi. Kenapa? Kalah dengan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat taman, nikmat makanan, itu semuanya hambar. Kenapa? Allah berikan kenikmatan surga itu sendiri. Apa itu? Kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ziyadah. Ziyadah itu tambahan dari pahala itu adalah apa? Memandang wajah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi Al-Karim idza a'ta adhal, yang namanya orang yang karim itu, dermawan itu, kalau dia memberikan pasti pemberiannya itu akan mengejutkan. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Jadi ziyadah, tambahan anugerah dari Allah itu jauh lebih banyak. Makanya kalau kita tuh membaca Al-Qur'an, Pak, satu huruf 10 pahala, itu kita yakinlah bahwasanya nanti di hari kiamat nanti satu huruf nanti itu enggak 10 pahala. Ya, 10 pahala itu janji Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti ditunaikan, tapi pasti nanti Allah taala berikan tambahan yang tambahannya jauh lebih besar daripada 10. Berapa itu? Entah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Bisa satu huruf 1000, bisa satu huruf 1.000.000, bisa satu huruf 1 miliar pahala. Tinggal dikalikan saja berapa huruf yang kita baca dalam Al-Qur'an. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pahala, janji Allah Subhanahu wa taala, itu Allah taala tutup ayatnya dengan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan karunia-Nya bagi siapapun yang Allah taala kehendaki. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan bagi siapapun yang Allah taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha memiliki karunia yang agung, yang besar. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya dia itu, Allah taala itu ghafur, Maha pengampun, wa syakur, dan Allah taala itu Maha mensyukuri. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita pasti banyak kesalahan. Siapapun itu, termasuk saya, pastilah ada, manusia itu tidak sempurna. Terkadang masih ada yang makhraj hurufnya kurang, yang hurufnya itu yang harusnya tidak dengung-dengung, yang hurufnya itu yang harusnya tuh qalqalah kok tidak qalqalah, gitu kan. Yang hurufnya itu yang macam-macam lah kesalahan, itu pasti banyak kesalahan. Tapi kalau kesalahan itu kita lakukan dikarenakan kita itu ingin belajar Al-Qur'an, maka Allah taala akan ampuni, akan maafkan semua kesalahan kita itu. Kenapa? Karena kita salah dalam rangka belajar, gitu kan. Kita berbuat salah dalam rangka kita belajar. Dalam rangka kita mau menghadapkan diri kepada Al-Qur'an. Nah, itu kesalahan-kesalahan itu kan diampuni. Lain cerita kalau kita berbuat salah dalam rangka kurang ajar. Nah, itu lain lagi itu. Itu lain cerita itu. Itu baca Quran salah-salah dalam rangka untuk sok tahu gitu kan, misalnya atau pamer, atau misalnya gitu kan, nggak pernah belajar Al-Quran, tahu-tahu pamer sosok jadi ustadz, belajar baca Al-Quran salah-salah. Nah, itu tidak diampuni itu, karena dia itu berbuat salah dalam rangka bukan untuk belajar, untuk sok-sokan, gitu, untuk sok tahu. Gitu kan. Ini masuk dalam kategori yalwuna alsinatahum bil kitab, liyahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Ini untuk melipat-lipat lidahnya itu supaya menyangka itu adalah bagian dari Al-Qur'an, dari Alkitab, padahal bukan dari bagian dari Alkitab. Ya, berbuat salah ketika membaca Al-Qur'an tapi bukan dalam rangka untuk belajar. Nah, itu masuk dalam dosa, itu salah berarti. Ya kan? Tapi ketika kita berbuat salah dalam rangka untuk menghadapkan diri kepada Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Gitu kan. Bahkan kita terkadang kita tuh kita belum bisa baca Quran, kita butuh orang yang menyimak kita bacaan Al-Qur'an kita. Kita mau baca Al-Qur'an tapi nggak ada orang yang menyimak bacaan Quran kita. Ustadz lagi pada sibuk semuanya. Sedangkan saya masih bacaan Al-Qur'an masih salah-salah. Gitu kan. Tapi hati ini rindu membaca Quran. Sebagian santri seperti itu. Dia tuh belum bisa baca Quran, dan mau menyimakkan, mau membacakan Al-Qur'an,
di depan orang yang bisa ngoreksi dia. Nah, tapi tidak ada orang yang ngoreksi. Kenapa? Sibuk semuanya. Karena kesibukan atau karena memang dia jauh dari orang, tapi dia rindu baca Al-Quran. Sehingga karena dia tuh rindu baca Al-Quran, dia buka Al-Quran, dia baca sebisanya. Itu yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, yang dengung dibaca biasa, macam-macam. Jadi bacaan Qurannya salah-salah. Tapi salah-salahnya dia baca Al-Quran itu karena dia tuh rindu sama Al-Quran. Itu kesalahan dia diampuni, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebagian ustadz, sebagian orang tuh agak keras sedikit itu ya. Kalau belum bisa baca Quran, nggak usah baca Quran. Itu nggak usah baca Quran. Kalau baca Quran salah malah dosa. Yo itu salah, pendapat yang salah itu. Itu pendapat yang salah. Selama kita baca Al-Quran itu salah dalam rangka kita mau belajar, menghadapkan diri kepada Al-Quran, nggak ada masalah. Mono juga orang belajar kok. Orang belajar kan salah biasa. Kita belajar servis komputer. Itu belajar servis komputer tuh ngeledakin IC 1 tuh biasa gitu kan. CPU 1 meledak itu biasa itu kalau orang belajar servis komputer. Tapi apakah dimarahin? Ya tidak, gitu kan. Ya paling dikomentarin ya, tapi tidak dihitung dosa karena tidak dihitung dosa karena apa? Karena dia belajar. Beda kalau emang dia sengaja meledakkan CPU. Sok-sok pinter komputer tahu CPU meledak, itu ganti rugi. Tapi selama kita itu belajar ya tidak masalah. Kita salah-salah tidak masalah, tidak apa-apa. Itu innahu ghafurun syakur. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah telah Maha Pengampun, syakur, dan syakur itu adalah Maha mensyukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas amalan bacaan Al-Quran kita dengan balasan yang sesuai dengan janjinya plus tambahannya. Dan tambahannya itu lebih besar daripada yang Allah Ta'ala janjikan. Jadi ini tafsir ayat yang terkait dengan dengan bacaan Al-Quran ya. Jadi kan kita membahas tentang bacaan Al-Qur'annya. Di situ nanti ada tentang sholatnya dan juga tentang infaknya. Kita tidak membahas masalah itu. Kita yang jadi konteks pembicaraan kita adalah bacaan Al-Qur'an. Jadi kalau kita sudah tahu masalah ini, tidak ada lagi kita alasan untuk tidak baca Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil yang kedua yang menjelaskan tentang keutamaan ahli Al-Quran membaca Al-Quran adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis ini sudah mempatok Nabi SAW dalam hadis ini sudah memberikan patokan. Patokan itu artinya ya nggak akan berubah-ubah. Tolak ukur. Tolak ukur apa? Patokan apa? Patokan kebaikan. Apa itu patokannya orang yang baik? Orang tuh dikatakan baik tuh kayak gimana sih? Itu patokannya tuh apa? Patokannya adalah Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Orang terbaik di antara kalian itu patokannya adalah apa? Dia itu belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan dia itu mengajarkan Al-Qur'an. Artinya orang yang baik, tanda orang yang baik adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan belajar atau mengajarkannya. Jadi tidak ada lagi hadis yang paling sharih, yang paling gamblang menjelaskan tentang tingginya derajat Al-Qur'an seperti hadis ini. Hadisnya singkat,
Dan itu sangat jelas, sangat gamblang sekali menjelaskan bagaimana Allah Ta'ala memuliakan orang yang belajar Al-Quran dan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara belajar dan mengajar. Khairukum, orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang tidak ada sifat ini, tidak dia belajar Al-Quran, dan dia tidak pula dia mengajarkan Al-Quran, maka yang seperti ini itu sudah dipastikan tidak ada kebaikan di dalamnya. Naudzubillahi ta'ala min dzalika. Ya kalau tidak bisa mengajarkan Al-Quran, minimal belajar Al-Quran. Minimal itu belajar Al-Quran. Tapi kalau sudah tidak ada keinginan untuk belajar Al-Quran, maka itu sudah tidak ada lagi kebaikan dalam dirinya. Kalau keinginan untuk belajar Al-Quran itu sudah tidak ada, maka kebaikan apa yang diharapkan dari orang seperti ini? Ini orang yang tidak memiliki keinginan untuk belajar Al-Quran, itu adalah orang yang mu'ridu anil Quran, hajiron lil Quran. Itu adalah orang yang mencampakkan Al-Quran. Dan orang yang mencampakkan Al-Quran ini, itu adalah orang yang celaka. Kenapa? Karena itu menandakan bahwasanya dia dalam diri dia itu tidak ada keinginan untuk dekat kepada Allah. Tidak ada dalam diri dia itu cinta kepada Allah. Ini tanda orang yang tidak cinta kepada Allah, tidak menginginkan dekat dengan Allah adalah ketika dia tuh tidak ada keinginan untuk belajar Al-Quran. Na'udzubillahi ta'ala min dzalika. Ya, karena seharusnya kalau dia memang cinta kepada Allah, mau dekat kepada Allah, pasti dia belajar Al-Quran. Sesulit apapun. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Ini adalah ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini adalah surat cinta dari Allah kepada kita. Gitu kan. Seandainya tuh ya gitu Pak Jokowi, hafizahullah wa ra'ahu, semoga Allah menjaga beliau. Itu Pak Jokowi ngirim surat kepada kita dengan bahasa Inggris. Wah, sedangkan kita tinggal di kampung, boro-boro bahasa Inggris. Itu kalau ATM ngambil duit di ATM itu mencet bahasanya bahasa Inggris, salah mencet bahasa Inggris itu sudah gelagapan kita. Oh piye gimana gitu kan. Jadi ya, Pak Jokowi ngirim surat kepada kita. Kita berada di kampung, nggak ngerti bahasa Inggris. Tapi Pak Jokowi mengirim surat dengan bahasa Inggris kepada kita, dan ini udah stempel beliau langsung, ada kop suratnya dari surat kepresidenan. Nah, itu kira-kira kita dapat surat dari Pak Jokowi ini seperti apa nih reaksi kita? Gemeter kita. Pak Jokowi ngirim surat kepada kita. Luar biasa yang akan kita lakukan dengan surat ini. Surat ini kita akan muliakan. Dan kita akan cari orang untuk menerjemahkan kepada kita. Pak Jokowi ngomong apa ini? Ini beliau ngirim surat kepada saya. Ini isinya apa? Ini saking senengnya, saking cintanya kepada Pak Jokowi ini nyari ini, ditanya orang ini isi suratnya ini apa? Dia akan berusaha mencari tahu untuk memahami isi surat itu. Meskipun dia nggak tahu, meskipun dia nggak paham isi suratnya, tapi dia akan mencari orang yang paham bahasa Inggris untuk menerjemahkan supaya kita mengerti. Supaya kita bisa membaca itu. Itu surat dari makhluk kepada makhluk. Apalagi ini Al-Quran, surat dari Khalik kepada makhluk, dari sang pencipta kepada makhluk. Maka kalau kita tuh memang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan berusaha mencari tahu. Ini Al-Quran isinya apa toh? Ini isinya tuh apa sih? Ini Allah Azza wa Jalla tuh dari atas langit mengirimkan kepada kita Al-Quran. Ini maunya apa? Ini isinya apa? Gitu kan. Nah, itu orang yang benar seperti itu. Makanya
Orang yang mau mencari tahu isi Al-Quran, belajar Al-Quran, itu tanda orang yang Allah Ta'ala inginkan bagi dia kebaikan. Tapi sebaliknya, na'udzubillahi ta'ala min dzalik, orang yang tidak mau belajar Al-Quran, itu tanda orang yang memang tidak ada hatinya itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi ta'ala min dzalika. Maka berbahagialah kawan-kawan sekalian ketika kita tuh belajar Al-Quran. Itu berbahagialah, kenapa? Karena ini amalan kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya sama malaikat nanti itu, kamu cinta Allah enggak? Oh, cinta saya. Gitu kan. Apa buktinya cinta kamu kepada Allah? Oh, saya belajar Al-Quran. Oh ya, meskipun nggak bisa, meskipun belum khatam, meskipun baru Iqra 5 terus nyawa saya dicabut, belum bisa baca Quran, tapi saya tuh belajar Al-Quran yang memang saya mau deket sama Allah Azza wa Jalla. Ya, itu kan. Saya mau cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah Subhanahu, makanya saya belajar Al-Quran. Jadi kita di hadapan malaikat itu punya hujah, kita punya alasan kuat. Bener tenanan berarti dia belajar Al-Quran memang. Itu bukti-bukti dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang yang nggak belajar Al-Quran, nggak ada keinginan belajar Al-Quran, alhamdulillah ta'ala, tandanya memang benar-benar dia tidak diinginkan Allah Ta'ala kebaikan. Dari Allah Ta'ala kebaikan, alhamdulillah ta'ala. Makanya bersyukur kawan-kawan sekalian, Allah Ta'ala gerakan hati kita untuk belajar Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan patokan melalui hadis ini, bahwasanya yang kebaikan itu hanya ada pada interaksi dengan Al-Quran melalui belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka semakin seseorang itu punya jatah interaksi yang kuat dengan Al-Quran, maka dia semakin baik. Maka dia semakin baik. Nabi SAW itu bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan semua isi dunia itu terlaknat. Illa dzikrullahi wa mawala, kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang membantu zikir kepada Allah, wa aliman atau muta'aliman, dan orang yang belajar ataupun orang yang mengajar. Orang yang mengajar ataupun orang yang belajar. Saya ulangi lagi, dunia mal'unatun, dunia itu terlaknat. Wa mal'unatun ma fiha, dan semua isi dunia ini terlaknat. Kata Nabi SAW. Jadi dunia itu semuanya itu, dunia ini terlaknat, gitu kan. Ini apa namanya, temboknya, rumahnya, jalannya, mobilnya, hartanya, duitnya, sawahnya, semuanya isi dunia ini terlaknat, kata Nabi SAW. Kan. Wa mal'unun ma fiha, dan seisi dunia ini terlaknat semuanya. Terlaknat itu artinya itu dikutuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali cuma 3 hal. Kecuali 3 hal yang tidak terlaknat dari dunia ini. Jadi dunia ini aslinya terlaknat, dan yang tidak terlaknat cuma 3 hal saja. Apa 3 hal ini? Dzikrullahi wa mawala. Si isi dunia yang membantu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tidak terlaknat. Itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rumah kita, kamar kita, ini korden, tembok, AC, dan sebagainya, kipas angin, itu selama ini semua digunakan untuk taat kepada Allah, zikir kepada Allah, mengagungkan nama Allah, itu tidak terlaknat. Tapi kalau sudah dijadikan naudzubillah selain wasilah takwa, itu jadi yang terlaknat, gitu kan. Jadi semua seisi dunia terlaknat kecuali 3 hal. Itu apa? Zikrullah wa mawala, zikir kepada Allah dan apa-apa yang membantu zikir kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa'aliman, itu orang alim yang mengajarkan ilmunya, au muta'aliman, atau orang yang belajar ilmu. Nah, ini cuma 3 ini aja. Yang lainnya itu tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kalau kita bisa, kita usahakan kita itu hidup kita diisi dengan acara untuk belajar atau mengajar. Karena itu
cara untuk keluar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pernah kita lepas dari 3 hal ini. Dari zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau membaca Al-Qur'an, atau belajar Al-Qur'an, atau mengajarkan Al-Qur'an. Karena dengan 3 cara ini kita bisa keluar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi taala min dzalika. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian Kemudian dari hadis yang selanjutnya, dan anak Aisyah radhiyallahu dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa syaqun alaihi lahu ajran. Rawahul Bukhari. Nabi SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun fihi, dan dia tuh mahir membaca Al-Qur'an, itu ma'as safaratil kiramil bararah, itu akan bersama dengan malaikat as-safarah, yang mereka itu adalah bertugas mencatat amal-amal saleh, al-kiram, yang mereka itu semuanya mulia-mulia, wal bararah, dan mereka itu orang semuanya adalah yang taat-taat. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an dan bisa membaca Al-Qur'an dengan bagus, dengan lancar, dengan baik, itu akan disandingkan di hari kiamat nanti, dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u, dan dia itu terbata-bata, wa huwa syaqun alaihi, dan dia itu merasa kesulitan membaca Al-Qur'an, lahu ajron, dia akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala belajar Al-Qur'an, dan kedua adalah pahala bacaan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, jadi ini yang menegaskan lagi yang tadi kita sudah bahas, bahwasanya membaca Al-Qur'an itu, belajar Al-Qur'an itu adalah tijaratan lan tabur. Itu adalah perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Allah Ta'ala berikan kita pahala sejak pertama kali kita belajar Al-Qur'an. Sejak kita masih training itu udah dikasih gaji. Sudah berikan gaji penuh, bahkan double, lahu ajron. Itu kan. Maka tidak akan merugi itu. Tidak akan pernah merugi. Selama seseorang itu mau menghadapkan dirinya kepada Al-Qur'an, itu tidak akan pernah ada ruginya. Sejak pertama kali kita belajar Al-Qur'an, kita sudah diberikan pahala. Nanti kalau sudah mahir membaca Al-Qur'an, sudah pintar baca Al-Qur'an, hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat yang taat, meskipun amalan kita tidak seperti malaikat. Malaikat itu kan taat. Yang namanya orang taat itu ya berkumpul dengan orang-orang yang taat. Kalau kita itu kan ya ada taatnya, ada maksiatnya. Ya entah mana yang lebih banyak. Nah, tapi orang yang mahir baca Al-Qur'an itu dikumpulkan di hari kiamat nanti bersama dengan para malaikat yang 100% taat. Ya, ini kemuliaan dari orang yang membaca Al-Qur'an. Kita, amin, semoga Allah menjadikan kita seperti itu, mahir baca Al-Qur'an, dikumpulkan dengan orang-orang yang taat, meskipun kita tidak di dunia ini ada taatnya, ada tidak taatnya, ada taatnya, ada maksiatnya. Nauzubillahi taala min dzalika. Itu adalah sebuah kemuliaan. Itu adalah sebuah kemuliaan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada wasilah yang paling cepat supaya untuk kita bersama dengan para malaikat melebihi Al-Qur'an. Para ulama itu menjelaskan, kok kenapa sih orang yang mahir baca Al-Qur'an itu akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat yang mulia, itu kenapa? Jadi Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya lillahi
sayyahina, innalillahi sayyahina minal malaikat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya sayyahin. Sayyah itu artinya tukang jalan-jalan. Sayyah. Sayyah itu artinya tukang jalan-jalan. Sayyahina minal malaikat. Malaikat yang tugasnya tuh mondar-mandir, muter-muter di dunia ini. Gitu kan. Yaltamisuna majalisad dzikr. Ini Al-Qur'an malaikat ini mondar-mandir di dunia ini tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari orang yang berzikir, orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka itu sudah mendapatkan ada orang yang membaca Al-Qur'an, maka mereka akan saling memanggil. Mereka akan saling memanggil. Wahai hamba, wahai malaikat, di sini ada orang yang membaca Al-Qur'an. Di sini ada orang yang membaca Al-Qur'an. Maka malaikat tadi semuanya akan bertumpuk-tumpuk. Mereka akan menghubungi si orang yang baca Al-Qur'an tadi dan akan bertumpuk-tumpuk sampai ke atas langit. Semua adalah tumpukan para malaikat yang mereka semuanya ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Pertanyaannya, kenapa para malaikat itu bertumpuk-tumpuk menghadiri bacaan orang yang baca Al-Qur'an? Kenapa enggak malaikat aja sendiri yang baca Qur'an itu kan? Kenapa malaikat sendiri yang enggak mereka sendiri aja yang baca Al-Qur'an? Kenapa mereka harus mencari orang yang baca Al-Qur'an kemudian mereka berkerumun di situ? Nih, jawabannya adalah para ulama mengatakan para malaikat itu berkerumun mengerumuni orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka ingin mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mereka sendiri aja yang membaca firman Allah? Jawabannya karena mereka tidak diizinkan untuk membaca Al-Qur'an. Para malaikat itu tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini diturunkan untuk manusia. Al-Quran ini kalamullah. Al-Quran ini adalah firman Allah, kata ucapannya Allah Azza wa Jalla. Itu dikhususkan untuk siapa? Untuk bangsa jin dan juga bangsa manusia. Bangsa malaikat tidak diizinkan untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah ucapannya Allah. Orang yang sedang baca Al-Quran itu dia itu hakikatnya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang membaca firman-Nya Allah Azza wa Jalla. Dan para malaikat tuh malaikat itu ingin membaca Al-Quran, ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, menikmati bacaan Al-Quran. Tetapi mereka tidak diizinkan. Akhirnya mereka karena tidak diizinkan, akhirnya mereka Mereka mencari-cari orang yang baca Al-Quran dan mereka berlomba-lomba untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi nggak diizinkan membaca, akhirnya mereka mendengarkan saja. Makanya kenapa orang yang mahir membaca Al-Quran itu dikumpulkan dengan para malaikat safarah kiramil bararah, dikumpulkan dengan malaikat yang mulia, karena apa? Karena malaikat tadi senang. Malaikat itu senang ada orang yang pintar baca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka itu tidak diizinkan untuk baca Al-Quran. Jadi padahal mereka sangat ingin sekali untuk baca Al-Quran. Tapi makanya ketika ada orang yang mahir baca Al-Quran, mereka akan mengerumuni. Orang yang mahir baca Al-Quran tadi, mereka akan digandeng sama malaikat. Gitu kan. Ayo ini, saya nggak bisa baca Quran, tapi saya ingin dengarkan baca Al-Quran. Jadi meskipun amalan kita tidak seperti amalan malaikat, meskipun kita tuh banyak salahnya, banyak dosanya, ya kadang taat, ya kadang maksiat, naudzubillah, semoga Allah ampuni kita. Ya, amalan kita jauh dari amalannya malaikat. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat, jadi kadang-kadang bermaksiat. Tapi meskipun begitu, ketika kita itu membaca bisa baca Al-Quran, mahir baca Al-Quran, malaikat akan gandeng kita. Gitu kan. Enggak apa-apa, amalanmu nggak apa-apa, ada maksiatnya tuh, yang penting diampuni sama Allah, yang penting kamu bisa baca Quran, yang penting kamu mahir baca Quran, ayo kita baca Quran, tolong bacakan Al-Quran buat saya. Itu senang jadi malaikatnya. Malaikatnya itu senang. Gitu kan.
Barakallahu fiikum, sudah jam 9 ternyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita ini, dan maka sudah tidak ada alasan lagi kawan-kawan sekalian untuk berhenti membaca dan belajar Al-Qur'an. Kalau ada bisikan setan yang mengatakan, "Wah, kamu tuh belajar Al-Qur'an 3 bulan nggak khatam-khatam, wis mandek wae, berhenti aja," gitu kan. Mending cari duit. Itu bisikan dari setan, jangan pernah diikuti. Itu bisikan setan, kalau kita ikuti bisikan itu, tepuk tangan setan tuh. Tepuk tangan itu. Joget-joget dia. Maka jangan sekali-kali mengikuti bisikan setan. Wis toh belajar huruf shot nggak khatam-khatam, salah terus. Wah, udah. Kamu tuh emang nggak bisa baca Quran. Ini yang bisikan setan ini. Hati-hati jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada bisikan seperti ini, balas bisikan seperti ini. Biarin, nggak apa-apa, saya tuh nggak bisa belajar Al-Qur'an lama, ya nggak apa-apa, gitu kan. Karena tujuan saya itu bukan untuk bukan untuk sekedar menghatamkan Al-Qur'an. Tujuan saya itu supaya apa? Supaya saya dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang penting kita tuh meninggal di jalan Al-Qur'an. Ya, itu selamat itu. Itu selamat itu. Kita meninggal di jalannya Al-Qur'an. Karena kalau orang meninggal jalan Al-Qur'an, kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ahli Al-Qur'an, para pakar Al-Qur'an. Nah, tapi kalau kita sudah berhenti tengah jalan, nggak mau lagi belajar Al-Qur'an, wah itu sudah akan kita terputus dari apa? Dari interaksi dengan Al-Qur'an. Yang terakhir, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari kita itu bukan kemampuan baca Al-Qur'an. Di hari kiamat nanti kita tidak akan ditanya, "Kenapa kamu tidak bisa baca Al-Qur'an?" Nah, tidak ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Kenapa tidak ada pertanyaan seperti itu? Karena kemampuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pertanyaan yang ada adalah pertanyaan, kenapa kamu tidak mau belajar Al-Qur'an. Jadi kita tidak akan ditanya kenapa kita nggak bisa baca Al-Qur'an, tapi kita akan ditanya kenapa kamu nggak mau belajar Al-Qur'an. Kita tidak akan ditanya tentang kemampuan, kita ditanya tentang kemauan. Kenapa kita tidak ditanya tentang kemampuan? Karena kemampuan itu dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Kemampuan itu milik Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah beri, yang mau. Gitu kan. Ada orang yang belajar Al-Qur'an 2 bulan lancar, ada. Ada orang yang 12 tahun belajar Al-Qur'an belum lancar-lancar, ada nggak? Ada. Gitu kan. Jadi, tapi itu semua tidak akan ditanya, kenapa kamu nggak mampu belajar Al-Qur'an, itu tidak akan ditanya. Kita akan ditanya, kenapa kamu nggak mau belajar Al-Qur'an. Yang ditanya adalah kemauan, bukan kemampuan kita. Karena kalau kemauan dari kita, tapi kalau kemampuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, yang penting kita mau belajar Al-Qur'an, terserah nanti Allah Ta'ala mau berikan kita kemampuan apa, itu serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan urusan kita. Yang penting tetap semangat belajar Al-Qur'an, dan kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala Subhanahu wa taala mewafatkan kita, mencabut roh kita di atas jalannya Al-Qur'an. Ya, amin. Ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah jam 9:06. Kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab, tapi jangan susah-susah pertanyaannya. Nggih. Barakallahu fikum. Oke, silakan yang mau bertanya. Kita masih ada ya, buka 5 sampai 10 menit lagi. Oke, boleh di chat atau langsung buka mic gitu. Baik.
Oke, apakah tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ana tunggu. Oh, ini ada. Nah, bacakan. Oke. Ana Indah dari Depok. Afwan izin bertanya, ada seorang yang bisa membaca surat Yasin, surat Al-Waqiah, dan surat Al-Mulk karena sudah hafal. Dan ketika diminta belajar dari Iqra, selalu pesimis dan berkata buta huruf. Sebenarnya yang buta huruf itu masih bisa mengenal huruf hijaiyah dan belajar Al-Quran kah Pak Ustadz? Karena seorang ini sudah berusia 55 tahunan. Syukran jazakallahu khairan. Yang bisa Ya. baca karena hafalannya gitu. Baik, barakallahu fiikum. Jadi ada seseorang bisa membaca Al-Qur'an melalui hafalan. Biasanya hafalan sejak kecil, surat Yasin, Al-Waqiah, dan surat Al-Mulk gitu kan. Nah, ketika belajar Iqra itu dia pesimis. Kenapa? Karena selama ini dia membaca Al-Qur'an dari hafalan, bukan dari bacaan. Apakah boleh seperti itu? Pertanyaannya, ini saya luruskan dulu. Pertanyaannya, bolehkah membaca Al-Quran melalui hafalan meskipun belum bisa membaca Al-Quran? Jawabannya boleh dengan beberapa syarat. Nah, ada syaratnya. Yang pertama, bacaannya benar. Yang pertama adalah bacaannya itu yakin benar dan itu harus dikonfirmasi dengan apa? Dengan membaca bacaan dia melalui hafalan di depan orang yang sudah mahir Al-Qur'an. Ya, jadi kalau misalnya boleh nggak baca Al-Qur'an itu dengan Yasin, Wal-Waqiah, dan Al-Muluk. Kemudian dikonfirmasi di depan orang yang baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, kemudian dikatakan, oke, ini sudah bagus bacaan Qurannya. Nah, bacaan Qurannya apakah boleh diamalkan? Jawabannya adalah boleh. Boleh. Tapi biasanya jarang yang seperti ini. Biasanya orang yang hafal Al-Quran, membaca Al-Quran melalui hafalan sejak kecil, yang dia sendiri belum pernah belajar Al-Quran, itu biasanya hafalannya banyak yang salah. Bacaannya, idharnya, idghamnya, ikhfanya, gitu kan. Kemudian hak-hak hurufnya itu biasanya tidak ditunaikan dengan sempurna, gitu kan. Makanya disarankan untuk orang yang sudah hafal tetap harus belajar Al-Qur'an. Tetap harus belajar Al-Qur'an. Karena jarang orang yang hafal Al-Qur'an baca Al-Qur'an melalui hafalan sejak kecil, tetapi dia belum bisa baca Al-Qur'an, itu jarang yang hafalannya itu sempurna. Tetap dia harus belajar membaca Al-Qur'an melalui Iqra. Tapi boleh nggak dibaca? Ya, sekedar untuk bertabaruk boleh. Sekedar untuk bertabaruk, mencari berkah dari Al-Qur'an, silahkan saja. Tetapi untuk mencukupkan diri dengan itu, maka tidak bisa. Untuk mencukupkan diri, aku yang penting ngerti hafalanku ini aja lah. Itu tidak bisa seperti itu. Dia masih punya kewajiban untuk belajar Al-Quran, belajar Iqra. Jadi tetap tadi hafalan surat Al-Muluknya, surat Yasinnya, surat Al-Waqiahnya boleh dibaca, monggo. Sebagai bentuk tabaruk kita mencari berkah dari Al-Quran, silakan. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Tetap kita harus belajar Al-Quran. Itu yang pertama ya. Yang pertama, boleh baca tapi dengan dikonfirmasi oleh orang yang paham Al-Quran dan itu diverifikasi. Bahwasanya bacanya benar, tapi jarang yang seperti itu, biasanya bacanya salah-salah. Yang kedua, tidak mencukupkan diri dengan bacaan tersebut. Karena Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan bukan cuma 3 surat tersebut. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dari awal sampai akhir, dan itu kita diperintahkan untuk memahaminya. Untuk memahaminya dan membacanya sebisa kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nggih. Barakallahu fiik. Mungkin Anda baca sendiri pertanyaannya nggih, Ustaz Abduh. Pertanyaan selanjutnya dari Lutfia. Assalamualaikum Ustaz. Afwan.
Ana izin bertanya bagaimana cara bisa istiqomah, bisa belajar Al-Quran di kala kesibukan. Dan apakah boleh kita belajar Al-Quran pada pengajar yang belum ada sanad? Jazakumullahu khairan katsiran. Bisa nggak Ustadz belajar Al-Quran itu di kala kesibukan? Jawabannya sangat bisa. Sangat bisa sekali. Dan ini bukan bukan apa namanya? Bukan sombong atau apa. Saya cuma mau tahadus binikmah, saya cuma mau apa namanya? Menceritakan kenikmatan yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada saya. Dulu saya belajar Al-Quran itu ketika posisi saya masih bekerja di gudang baju. Jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi waktu saya masih muda dulu, ya saya masih muda sekarang. Ini cerita saya sekitar 15 tahun yang lalu lah, atau 16 tahun yang lalu. Itu saya dulu pernah magang ya, cari habis lulus SMA baru saya cari kerja. Jadi saya belajar agama itu ketika saya lulus SMA dari sekolah negeri, SMA negeri, saya langsung banting setir ke pondok pesantren. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya untuk sekolah di Madinah. Gitu kan. Setelah itu alhamdulillah Allah mudahkan segala urusan saya untuk belajar agama sampai hafal Quran, sampai bahasa Arab gitu kan. Dan itu saya mulai belajar Al-Qur'an bukan ketika saya di pondok pesantren, tapi ketika saya sedang bekerja di gudang baju. Dia ada gudang punya orang Cina. Saya ya sekalian iseng-iseng gitu kan ngisi waktu saya belajar saya kerja di situ. Kerja dari jam 4 sampai jam 8 dan kerjanya kerja keras kan, angkat-angkat barang, packing-packing gitu kan. Ya tahu sendirilah yang orang kerja di gudang seperti apa. Nah, dan itu saya manfaatkan dan itu ketika saya kerja di gudang itu saya bisa hafal 2 juz. 2 juz. Itu ketika dimulai dari saya nggak bisa baca Al-Quran sama sekali. Nah, sampai selama 1 tahun kerja di gudang itu saya bisa baca Quran, alhamdulillah, Allah mudahkan. Dan saya bisa hafal 2 juz Al-Quran, juz 29 sama juz 30. Gitu kan. Dalam posisi saya sedang bekerja di gudang gitu sama orang Cina. Bagaimana caranya? Caranya gimana? Caranya adalah dengan memanfaatkan setiap waktu yang ada, sedikit apapun waktu dimanfaatkan untuk belajar Al-Quran. Terutama di waktu malam hari. Nggak ada orang yang bisa, orang yang ingin mulia terus dia itu tidur malam, tidak ada. Tidak ada. Jadi sekecil apapun waktu digunakan untuk belajar Al-Quran. Alhamdulillah zaman dahulu belum ada handphone Android ya. Zaman saya dulu tuh ya HP paling keren itu ya HP Nokia yang bentuk daun itu, entah tahun berapa itu. Itu HP paling keren itu, belum ada yang namanya Android, belum ada. Jadi tidak terganggu dengan internet kita zaman dahulu. Nah, kalau sekarang ini kan musibah internet ini. Jadi makanya orang-orang yang mau serius belajar Al-Qur'an gitu kan, ya kalau bisa dikurangi interaksi dengan handphone. Gunakan waktu seminim apapun untuk membaca Al-Qur'an, untuk belajar Al-Qur'an. Dan itu bisa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapapun orang-orang yang bermujahadah, yang merelakan dirinya untuk bersakit-sakit, mujahadah itu artinya menahan sakit. Menahan sakit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belajar Al-Qur'an itu nahan sakit. Sakit kepala, sakit sakit badan, itu harus ditahan. Kita rela untuk sakit hati gitu kan. Dikatain orang sok suci itu biasa itu. Tapi harus kita tahan. Nah, maka orang yang seperti ini lanahdiyannahum subulana, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalan bagi dia. Gitu kan. Jadi sangat mungkin sekali orang yang punya kesibukan apakah bisa belajar Al-Qur'an? Jawabannya sangat bisa. Dan saya sudah buktikan sendiri. Apalagi yang cuma kerja di kantor santai-santai, di ruang AC itu bisa pasti.
Orang saya kerja di gudang, keringetan itu saya bisa baca Al-Quran kok. Jadi ini bukan bukan omong kosong, ini sudah saya buktikan sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dan apakah boleh kita belajar Al-Quran kepada pengajar yang belum ada sanadnya? Jawabannya adalah boleh, selama kita tahu dan terkonfirmasi bahwasanya pengajar ini bacaan Al-Qur'annya benar. Selama kita tahu dan sudah dikonfirmasi oleh orang-orang bahwasanya Ustadz ini pengajar Al-Qur'an dan bacaannya benar, meskipun dia tidak punya sanad, kita boleh belajar sama beliau. Baik, kemudian Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Imam Wahyudi, apakah orang yang membaca Al-Qur'an kurang bagus boleh jadi imam? Jawabannya, ini pertanyaan perlu dirinci lagi, apa yang dimaksud dengan kurang bagus nih apanya? Kalau kurang bagus itu adalah tajwidnya, itu jawabannya tidak boleh. Tidak boleh menjadi imam orang yang tidak bagus tajwidnya, selama di belakang dia masih ada orang yang lebih bagus tajwidnya. Nah, itu tidak boleh tuh. Mentang-mentang umurnya lebih tua, mentang-mentang umurnya lebih sepuh, tapi bacaannya tuh berantakan, maju jadi imam. Kenapa? Lebih tua. Padahal di belakang dia ada anak-anak, ada orang muda yang bacaannya lebih bagus daripada dia. Ini tidak boleh, tidak halal. Yang pertama kali berhak jadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya, bukan orang yang paling tua. Gitu kan. Jadi apakah boleh orang yang tidak bagus bacaan Al-Qur'annya jadi imam? Jawabannya, kalau yang dimaksud dengan tidak bagus ini adalah tajwidnya, maka tidak boleh. Yang panjang baca pendek, yang pendek baca panjang, tidak boleh jadi imam. Gitu kan. Selama di belakangnya itu ada orang yang lebih bagus bacaannya. Tapi kalau sudah tidak ada yang lebih bagus bacaannya selain dia, ya sudah dia jadi imam dengan syarat bacaan surat Al-Fatihahnya benar. Nah, yang dengan syarat bacaan surat Al-Fatihahnya itu harus benar. Itu yang pertama. Kalau yang dimaksud dengan tidak bagus ini adalah tidak bagus tajwidnya. Adapun kalau tidak bagus suaranya, tapi tajwidnya benar, jawabannya adalah boleh meskipun itu kurang afdol. Jadi meskipun kurang afdol tadi itu tetap boleh jadi imam selama tajwidnya itu bagus. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir insya Allah dari Aisyah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya tapi keluar dari tema. Saya punya kalau oh ya ini Ustaz, apa bertanya keluar dari tema? Saya Aisyah, bekerja di Hong Kong sebagai TKW. Apakah hukumnya kalau sholat maghrib dijamak sama sholat isya dikarenakan maghrib waktunya di dapur masa buat majikan? Ini mungkin nanti pertanyaan ini saya saya jawab melalui Japri, melalui voice call. Nanti saya kirim ke Ustadz Abdul yang kirim ke adik ke Mbak Aisyah, insya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ada pertanyaan lagi? Anda kembalikan ke Ustadz Abdul. Barakallahu fikum Ustaz Rizky atas pemaparan materinya. Alhamdulillah, semoga di sesi kali ini kita bisa mendapatkan motivasi gitu ya untuk belajar Quran. Nah, antum sekarang kan sedang belajar gitu ya. Sedang belajar ya, semoga bisa memotivasi lagi untuk antum lebih semangat lagi dalam belajarnya. Itu jangan izin-izin terus gitu ya. Karena anak dapat laporan dari pengajar gitu, banyak murid yang suka nunda-nunda gitu izin-izin. Yaitu jangan sampai lah ya, karena seperti yang dipaparkan Ustaz Rizky tadi, bahkan Ustaz Rizky pun sibuk tapi masih bisa gitu ya untuk belajar. Apalagi di sini kita kan waktunya fleksibel gitu ya, tapi dimohon untuk jadwal atau waktu belajar itu ditepati begitu untuk peserta yang aktif, yang masih aktif belajar begitu ya. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat kita semua lebih semangat belajar Al-Qur'annya. Oke, untuk kemudian untuk mungkin Anda menambahkan sedikit ya dari pertanyaan Indah. Seorang ini dari usia 55 tahun. Apakah bisa lancar baca Quran? Kebetulan alumni kita itu sudah banyak yang
yang umurnya 50-an, bahkan ada yang 60 gitu ya. Ya kakek-kakek, nenek-nenek itu tetap bisa gitu. Dari Iqra 1 itu masih bisa. Meskipun agak lama gitu ya. Agak lama, ya lebih lah. Misalnya yang lebih muda selesai 4 bulan sudah selesai. Kalau yang ini mungkin 6 bulan, 7 bulan gitu. Lebih lama ya hampir 2 kali lipat lah. Tapi insya Allah bisa. Ya tetap bisa. Insya Allah yang penting kemauan antum ya, kemauan antum dalam belajar. Ya. Jadi sebagus-bagusnya tempat belajar ya antum tuh nggak akan bisa jadi orang gitu ya, nggak akan bisa istilahnya nggak akan bisa berhasil gitu dalam belajar apapun, ilmu apapun, kecuali memang ada niat dari antum sendiri gitu, dari si murid itu sendiri. Oke, mungkin itu saja tambahan dari anak. Kemudian info selanjutnya untuk webinar ini insya Allah rutin di bulan depan kita akan adakan di minggu pertama dan minggu ketiga. Itu di berarti tanggal 8 Juli dan juga di tanggal 23 kalau nggak salah. 23 Juli ya, insya Allah tanggal 8 dan 23 kita akan lanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan ini rutin insya Allah sampai selesai begitu. Oke, di bulan-bulan selanjutnya ya. Jadi bagi yang mau ngikuti itu silakan. Ya alhamdulillah bagus. Ya, mungkin yang terlewat bisa menonton rekaman seperti itu. Oke, mungkin begitu saja yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. wabarakatuh. Jazakallahu khairan.